Masalah temanya kehidupan Jakarta dan dunia kerja ya. Dengan lingkungan kerja. Kalau dari tadi sih rekan-rekan pada ngebahas transportasi atau perjalanan ya. Kalau saya pikir sih ada cara untuk mengatasi hal itu. Memang sedikit berat. Kalau pengen gak macet di Jakarta itu berangkat pagi. Kalau nggak berangkat, kalau pengen nggak kena macet Jakarta pada saat pulang itu pulangnya malam. Nah itu nggak tingkat kemacetannya tuh nggak terlalu ini banget. Berangkat pulang Ya walaupun sih memang ya kita tahu sendiri yang namanya arah dari Bintaro ke sini sih memang lumayan macet ya. Paling segi aja di tol aja. Tetangga. Enggak. Nah bareng aja berarti jalan. Kebetulan rumah saya ada di sana, dan kehidupan di Bintaro sih kalau Apa Bintaro? kita Bintaro sih udah terlalu macet ya. Paling sampai minggu sore itu macet. Nah itu kalau pagi atau pagi sebelum menuju itu pasti macet banyak. Dia curhat. Ya, kalau untuk masalah transportasi lingkungan kerja Jakarta di sini saya pernah bekerja di sekitar Bintaro juga, bahkan dari jarak rumah dan tempat kerja tuh nggak terlalu jauh. Bahkan saya pernah waktu kerja di sana tuh setiap hari naik sepeda dan berebutan kamar mandi sama bos. Karena memang kalau dari rumah nggak apa-apa kan, kalau goes itu kan enaknya pas bangun sarapan sedikit ke kantor baru mandi kan. Waktu itu sempat sih seru juga. Jadi kalau di tempat kerja itu nggak terlalu jauh dari rumah dan pengalamannya sih enjoy aja, tapi ternyata ada sisi positif, ada sisi negatif. Di tempat kerja saya yang lama itu nggak terlalu kondisinya outsourcing dan itu nggak bikin betah. Terus nggak tahu harus ngomong apa lagi. Udah stop aja. Bisa gitu kan juga. Bisa aja terus. Yang kerja di Jakarta emang parah sih, emang makanya saya udah ngerasain Parah emang coba jalan pakai kesini tuh macem-macem. Saya udah kemarin tuh kan pakai dianterin pakai sama supir 2 kali nyoba, dua-duanya macet. Karena nambah itu definisinya salah sih. Definisinya agak salah itu. Dua hari nyoba diantar supir. 2 hari nyampe sini gitu. Aduh. Pokoknya, tapi terus juga saya coba pakai busway. Kalau busway, kiosnya Mas nggak pakai supir. ribet. Menurut saya agak ribet kalau itu. Pindah-pindahnya agak ribet ya. Kalau misalnya dari Bintaro. Menurut saya. Transitnya susah ya? Susah. Tapi bawa supir juga kan? Iya. Bahasanya ini tuh yang serem kalau enggak. Hidupnya paling depan yang duluan nih. Kalau main kereta pasti duluan kalau ngomong pertama. Iya, habis itu keluarnya mundur lagi, Bu. Terus akhirnya setelah nyoba-nyoba akhirnya saya settle aja pakai kereta akhirnya. Soalnya saya coba-coba
kadang akhir-akhir ini suka telat emang, yang terutama yang ke Jatinegaranya itu. Enggak pasti. Hah? Semua supirnya itu. Hah? Gas kan juga suka telat. Itu soalnya saya perhatiin yang Jatinegara itu suka telat. Nggak tahu lagi. Gagal masuk itu. Gak apa ya Mas, ketawa itu sehat loh. Tahu ya mas ya. Tahu 10 menit. Mungkin jalan sendirian gak sehat. Pokoknya kalau saya perhatiin ya, jalan ke Jakarta, Bintaro sama Jakarta itu susah gitu. Nah, umumnya nggak tahu lagi ngomong. Naik getek aja Mas. Getek ya. Pagi semuanya. Pasti naik delman gitu. Ya senang magang di sini pertama. Ini tiap hari udah 3 tahun Bekasi Bintaro naik komuter, naik kereta. Terus sekarang kesini cuma daripada tadi cuma sampai Jatinegara. Karena sininya sepi. Kalau Mas ini naik komedi puter. Nggak nyampe kan? Apa jadi lupa? Masa udah setengah hari. Udah bocah es minta kopi. Baru yang Jatinegara. Pakai masinis gitu. Ini lu bilang apa? Ya jadi kesini bisa bangun setengah 7, jam 7 baru berangkat, timbang ke Bintaro, pergi kereta paling pertama, balik kereta paling terakhir. Kelas apa? Enggak seriusan nanti setiap hari kayak gitu supaya bisa tidur sih sebenarnya kereta. Cuma emang orang Bekasi kayak orang gila. Kereta pertama itu udah paling udah rame, udah nggak bisa duduk dari Klender Baru itu gila namanya. Gila emang gila. Setuju. Ya, terus sampai Tanah Abang banyak mas-mas habis belanja boketeng. Ya, itu lika-liku kehidupan berkereta. Cuma kalau kesini nggak bisa ngeliat front office cewek-cewek Sudirman. Nikmatin aja ya. Tapi sendiri kan jalannya. Iya Pak. Iya. Itu udah selesai. Iya bahasa. Ya udah biasa. Lagi rapat sih supir. Nah, saya Kan jadi lupa kan? Iya, lupa kan ya Mas? Sudirman. Nah tadi sampai dikatakan. Apa yang jadi Sudirman? Udah dari segitu.
diupload tuh. Selamat pagi semua. Pagi. Oke, teman-teman aja dari Bintaro ke sini butuh waktu yang cukup banyak. Tapi kalau berangkat sih cuma butuh waktu 1 jam. Tapi kalau pulang itu yang butuh waktu cukup banyak banget. Sampai hari ini nyobain untuk naik kereta. Naik kereta dan cukup senang juga naik kereta. Tapi yang dempet-dempetan itu yang nggak bisa ditahanin. Naik disuruh di masinis. Iya, terus sampai yang biasanya kalau di kampus itu dari rumah ke kampus itu cuma 5 menit. Sekarang dari sini, dari rumah ke sini itu malah tidak dong. Ya dari rumah ke sini terus sampai dari sini ke rumah 3 jam. Jadi itu yang cukup kaget juga kadang-kadang sampai yang buka puasa sekali jalan terus. Cuman buka puasanya biasanya di rumah sekarang di jalan. Minggir dulu nanti tabrak. Jadi jalan. Terus area tadi. Beli makanan dulu, baru buka puasa. Terus sampai kampus juga sama ngeliat kondisi lingkungan kerjanya juga yang enak, yang asik. Sampai kantor di lingkungan kerjanya yang asik, friendly, semuanya friendly. Jadi enggak yang biasanya kalau anak-anak tertentu di nomor 2 kan, ini tuh enggak gitu. Nomor 3. Iya, itu biasanya enggak gitu. Nomor 1 udah disebutin. Iya, cukup sekian aja sih. Ya, Ya, terima kasih. udah kan udah. Yes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca bismillahnya nyawak tek. Selamat pagi semuanya. Orangnya di sini nggak di sini? Menurut studi Pidato. yang dilakukan, Mikir. Coba untuk nih. 70% Nomor orang 1 bilang pokoknya. tempat kerjanya jauh. Sebagian lagi bilang tempat kerjanya tidak dekat. Bedanya. Ya, sebenarnya sudah dibahas semua teman-teman, saya cuma nambahkan saja ya. Tapi sebelumnya salam nomor 1 untuk Indonesia Bangkit. Woi, minggu tenang. Nggak boleh, minggu tenang. Peci balik ini beda nih. Sebenarnya Ya, gampang pakai sih. sepatunya. Masalah ini gampang memilihnya. Yang pertama adalah Tuhan yang Maha Esa. kalau yang cowok jadi pengusaha, yang cewek jadi guru olahraga. Selesai. Terima kasih. Selamat pagi. Udah. Jadi cicilannya apa nih? Oke, Vira, ada kata-kata penutup mungkin dari Vira? Simpulannya. Kesimpulannya jangan bawa topik takutnya dia langsung kita bisa. Dari yang tadi kita bicarain semuanya dari topik yang saya angkat, kalau menurut saya pribadi cukup menarik ya, karena pengalaman dari setiap individu yang berbeda. Dan ketika saya dapat wejangan seperti ini memacu saya untuk bisa lebih semangat lagi bahwa sebenarnya mungkin pengorbanan itu emang harus dilakuin, dan jarak itu bukan satu hal yang jadi masalah banget sih. Cuma mungkin ini karena kita baru, jadinya mungkin masih agak merasa kaget. Cuma mungkin untuk seterusnya bisa lebih terbiasa lagi, dan semoga dengan adanya briefing pagi ini bisa memotivasi kita semua, bisa membuka pikiran kita semua bahwa balik lagi sih kalau